Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin. Insyaallah kali ini kita akan membahas kitab tentang akhlak. Kitab ini berjudul Khulasatu Akhlaqis Salafis Shalih. Ringkasan akhlak salafus soleh yang dikarang oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala an, yang beliau ringkas dari kitab yang berjudul Tanbihul Muqtarrin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala an, yang khusus membahas tentang akhlak. Dan akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan bahwa tujuan beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Para sahabat sekalian, insya Allah kitab ini kita akan baca sedikit demi sedikit, per akhlak, setiap pertemuan satu akhlak yang akan kita bahas. Dan kita akan mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari akhlak yang pertama. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'a awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum mulazamatul kitab was sunnati kaluzumil dhilli lisyakhis. Satu di antara akhlak salafus saleh adalah senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti lazimnya bayangan sesuatu kepada sesuatu itu. Jadi satu di antara akhlak salafus saleh adalah senantiasa menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan bahwa beliau telah meninggalkan dua pusaka yang sangat agung dan mulia. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka itu, maka dia tidak akan pernah tersesat jalan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku telah meninggalkan untuk kalian semua dua pusaka yang sangat mulia, yang agung. Barang siapa di antara kalian senantiasa berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat jalan. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah atau hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini cukup jelas dalam menjelaskan bahwa pegangan utama umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Tapi bukan berarti bahwa apabila umat Islam berpegang teguh kepada sumber-sumber yang lain, dianggap sebagai penyelewengan kepada Al-Quran. Tidak. Karena kalau kita dalam Islam mempunyai beberapa sumber hukum, tetapi semua sumber hukum itu kembali kepada dua sumber pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Setelah Al-Quran dan hadis ada ijma' dan qiyas, demikian juga ada maslahatul mursalah, demikian juga syar'ul man qablana, demikian juga sumber-sumber hukum yang lainnya. Akan tetapi sumber pokok dari seluruh hukum adalah Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis tidak boleh kita pisahkan. Karena Al-Quran ini merupakan sesuatu yang dijelaskan oleh hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran tanpa berpegang teguh kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan pemahaman dan pikirannya akan sesat. Pikiran dan pemahamannya akan sesat. Seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi.
Ya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang ada dalam Al-Qur'an, demikian juga yang ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua sumber inilah yang wajib kita junjung tinggi, yang wajib kita agungkan dan kita jadikan sebagai sandaran utama dalam segala hal. Tentunya sesuai dengan pemahaman yang telah diwariskan ya, para ulama kita. Ya, kita sebagai orang biasa tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis secara langsung, kecuali melalui pendapat-pendapat para ulama yang telah melakukan kajian, yang telah memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan manhaj yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Al-Quran, akan tetapi baginda Rasul Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara memahami Al-Quran. Ya, dan manhaj dalam memahami Al-Quran itu telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dari para sahabat kepada tabi'in kepada para tabi'in dan seterusnya. Jadi, dalam Islam untuk memahami Al-Qur'an kita tidak boleh langsung merujuk kepada Al-Qur'an. Demikian juga untuk memahami hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diperbolehkan untuk langsung membaca ataupun langsung mengkaji tanpa perangkat-perangkat atau alat-alat yang memang dijadikan sebagai syarat khusus ya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Oleh karena itu, untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis, kita diwajibkan untuk merujuk kepada pemahaman-pemahaman atau pendapat-pendapat para ulama. Yang tentunya para ulama ketika mengeluarkan pendapat bukan merupakan hasil dari kreativitas akal mereka, akan tetapi memang merupakan proses, melalui proses kajian dan penelitian, dan juga melalui proses diskusi-diskusi ya, di kalangan para ulama, sehingga tercetuslah ya pemahaman yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan hadis. Ya, adapun kita, orang yang tidak terlalu paham tentang bahasa Arab, demikian juga ilmu-ilmu yang lain, kita diharamkan untuk langsung memahami Al-Quran dan hadis tanpa melalui perantara pendapat-pendapat para ulama, baik dalam bentuk ijma maupun dalam bentuk qiyas, demikian juga melalui perangkat-perangkat yang lain. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, kita tidak diperbolehkan untuk memahami Al-Quran apatah lagi hanya sebatas dari terjemahan-terjemahan. Al-Quran bukan terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan hanyalah bagian dari upaya manusia untuk bisa menggali makna dasar ya, dari Al-Quran tersebut. Tapi itu bukan Al-Quran yang sebenarnya dan bukan penafsiran dari Al-Quran. Untuk memahami penafsiran Al-Quran, kita harus merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Demikian juga kita merujuk kepada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, ataupun kita merujuk kepada pendapat para sahabat dan juga para ulama. Seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir beliau. Dalam mukaddimah itu beliau menjelaskan proses memahami, dalam proses yang kita lalui dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, kita harus menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran, kita harus dan diwajibkan untuk mencari penafsiran dari ayat itu, ya, dari ayat tersebut melalui ayat yang lain. Tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan apabila seseorang tidak menemukan penafsiran Al-Quran di dalam Al-Quran,
maka proses penafsiran yang kedua adalah tafsirul Quran bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Dan apabila kita tidak menjumpai dan menemukannya, maka barulah kita beranjak kepada pendapat atau penafsiran para sahabat, karena para sahabatlah yang lebih mengetahui tentang keadaan di mana Al-Quran diturunkan, dan mereka juga menguasai manhaj ijtihad yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian juga seterusnya, apabila kita tidak mendapatkan penafsiran Al-Quran dari para sahabat, maka para tabi'in, seterusnya, dan selanjutnya kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabarah, yang memang diakui kesahihannya oleh para ulama setelah melalui kajian yang panjang. Seperti itu. Kita tidak diperbolehkan membaca satu ayat, setelah itu kita membaca terjemahannya, setelah itu kita memikirkan apa yang menjadi maksud dan arti serta tujuan dari ayat tersebut tanpa mendasarinya kepada pendapat-pendapat para ulama yang telah dibukukan dalam kitab-kitab tafsir. Sekarang ini banyak orang yang menafsirkan Al-Quran itu hanya sebatas membaca Al-Quran, terjemahan, setelah itu dia menafsirkannya sesuka hati. Dan ini merupakan salah satu cara penafsiran yang menyesatkan, karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ulama berkaitan dengan syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala dalam kitab Al-Itqan beliau, Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran kecuali apabila telah menguasai beberapa jenis ilmu sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran. Beliau menyebutkan lebih dari 10 ilmu, kalau nggak salah, 13 atau 16 ilmu. Di antaranya Al-Quran, hadis, nahu, sorof, demikian juga perangkat-perangkat ilmu yang lain. Nah, ketika kita tidak menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka kita diwajibkan untuk merujuk kepada penafsiran-penafsiran para ulama, ahli tafsir, seperti itu. Para sahabat sekalian, inilah satu di antara akhlak salafus soleh, senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama, sebagai sumber utama hukum, sumber utama hukum. Demikian juga sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka. Jadi tidak ada di antara para salafus soleh yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis. Mereka senantiasa tunduk dan patuh. Bahkan setiap persoalan sekecil apapun juga mereka pasti akan, sebelum melakukannya pasti akan mencari tahu dari Al-Quran dan hadis. Demikian juga dari pendapat-pendapat para ulama yang mempunyai kepakaran dan keahlian dalam ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa para salafus saleh merupakan di antara generasi yang paling berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai implementasi atau sebagai pengamalan dari hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan hadis tidak boleh kita pisahkan. Baginda Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita ambillah keseluruhannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cegahlah diri kalian dari melakukannya. Para sahabat sekalian, akhlak inilah yang perlu kita contohi dari salafus saleh. Mereka senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis seolah-olah bagaikan dua bola mata mereka. Yang kanan itu Al-Quran, seolah-olah seperti itu, dan yang kiri adalah hadis baginda Rasulullah SAW.
Mereka senantiasa menyandarkan setiap perbuatan dan aktivitas mereka kepada Al-Quran dan hadis. Mereka tidak berani melakukan sesuatu apabila tidak mendapatkan dukungan dari Al-Quran dan hadis. Adapun kita saat ini, ya, masalahnya ya, ilmu kita kurang. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita paham betapa mulia dan hebatnya akhlak mereka. Dan ini merupakan satu di antara akhlak ubudiyah para salafus soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara Allah dan baginda Rasulullah SAW tidak bisa kita pisahkan. Al-Quran dan hadis tidak boleh kita pisahkan. Jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai barometer utama, sebagai sandaran utama ya, dalam segala hal. Tentunya sesuai dengan pemahaman yang telah diajarkan oleh para ulama dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Kita tidak diperbolehkan langsung memahami Al-Quran dan hadis karena kita bukan ulama. Kita tidak mempunyai perangkat-perangkat atau kita belum menguasai perangkat-perangkat untuk boleh memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Ketika kita tidak mempunyai dan tidak memenuhi syarat sebagai seseorang yang boleh memahami Al-Quran dan hadis secara langsung, maka kita diwajibkan untuk merujuk pemahaman Al-Quran dan hadis itu kepada para ulama yang memang mempunyai keahlian dan kepakaran. Ingin belajar penafsiran Al-Quran, maka rujuklah, ya, kembalilah, carilah penafsiran itu dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Ya. Demikian juga apabila kita ingin memahami hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, maka rujuklah kepada kitab-kitab hadis para ulama dengan cara bertalaki, belajar langsung kepada para ulama. Tidak boleh secara otodidak atau membaca ya sendiri-sendiri di rumah, membaca sendiri nggak bisa, nggak boleh. Kita wajib belajar kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui tentang sesuatu. Dan cara terbaik untuk bertanya kepada para ulama adalah dengan datang dan bertemu muka. Ya, kalau istilah agama kita diistilahkan atau dinamakan dengan talaki. Belajar berkitab, ya, menggunakan kitab di hadapan ya, para guru. Para sahabat sekalian, itulah satu di antara akhlak yang melekat pada kepribadian dan jiwa salafus soleh. Ya. Mulazamatul kitabi was sunnati kaluzumi dhillil syakhis. Mereka senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dan tidak memisahkannya, ya, bagaikan bayangan yang tidak terpisahkan dari sesuatu. Jadi sesuatu dan bayangannya itu kan akan senantiasa seiring sejalan. Ya, apabila sesuatu itu bergerak, maka bayangannya pun bergerak. Dan demikian juga kebalikannya, apabila sesuatu itu diam, tidak bergerak, maka bayangannya pun tidak bergerak. Dan ini merupakan salah satu contoh yang sangat luhur dan sangat mulia yang telah dicontohkan oleh para salafus soleh. Semoga kita bisa mencontohi dan bisa mempraktekkan akhlak salafus soleh, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.